Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good day to everyone. So hari ini kita akan sambung kita punya lesson, dan pada kali ini lesson kita adalah berkaitan dengan second subtopik di dalam circular motion, which is centripetal force. Baik, sebelum kita belajar ataupun kita tahu apakah itu centripetal force, first kita akan recap balik kita punya lesson yang lepas. Okay? So dalam kita punya lesson yang lepas, kita belajar bahawa a uniform circular motion ialah satu motion di mana objek yang pertama dia mestilah bergerak di dalam circular path, dan yang kedua dia mestilah bergerak dengan constant speed. Okay. Kemudian daripada sana juga kita belajar bahawa even though the object is moving with constant speed, somehow dia akan ada acceleration. This is because as the object move in circular path, direction of the speed is changing. So daripada sana kita tahu kita akan ada acceleration, and this acceleration is known as centripetal acceleration. Baik, di sini saya ada satu objek yang bergerak pada vertical circular path. Okay, so this is your object, which is yang color biru ini. Okay, let's say sekarang dia bergerak ataupun dia revolve, dia berpusing mengikut arah anti-clockwise. Okay, so arah dia adalah anti-clockwise. So over here kita ada dia punya circular path, and then of course di tengah-tengah kita akan ada center lah. Okay, baik. So saya akan lukiskan kita punya direction of the speed. So bila berada dekat point sini, kita punya speed of the object sentiasa tangent kepada kita punya circular path. Bermaksud arah kita punya speed akan pergi ke arah sini, dan ini kita akan labelkan dia sebagai speed V. Okay. Kemudian kita tahu bahawa pada previous lesson saya sebutkan kita akan ada acceleration, di mana acceleration itu akan pointing ke arah center always, which mean dalam case ini dia akan pergi ke center lah. And this is kita akan label dia sebagai acceleration, dan ada C merujuk kepada centripetal acceleration. Kita punya speed V sentiasa perpendicular dengan kita punya centripetal acceleration. So dia sentiasa perpendicular lah. Okay. So yang kedua saya akan bagi tunjuk di sini satu lagi position. Let's say kita punya objek after sometimes dia revolve tadi, dia akan berada pada position ini. So dekat position ini dia akan ada dia punya speed, and direction dia adalah tangent ke arah kita punya circular path. So itu arah kita punya V. Kemudian kita punya arah untuk acceleration, macam saya sebutkan tadi, dia sentiasa pointing ke arah center lah. So dia akan pointing ke arah center. So ini akan menjadi AC ataupun centripetal acceleration. And also these two, the acceleration and also kita punya speed sentiasa perpendicular. Baik. So sekarang kita akan masuk kepada centripetal force. Now according to Newton's second law, dia sebut sum of force is equal to ma. Okay, sum of force, the net force that acting on an object is equal to the mass of the object times with the acceleration. Bermaksud kalau kita boleh modified ataupun kita tambah di sini, so dia akan menjadi sum of force is equal to the mass times with kita punya centripetal acceleration, and this net force is also known as kita punya centripetal force. Okay, so the sum of force dalam kita punya case sekarang kita akan panggil dia sebagai centripetal force, di mana arah dia is the same direction as your centripetal acceleration. Let's say kita ambil objek pada position ini, arah acceleration ke arah center, bermaksud tadi kita sebut bahawa arah centripetal force sentiasa arah yang sama dengan kita punya acceleration. Bermaksud kita boleh tambah di sini, so arah yang sama, this will be kita punya
Okay, saya boleh tambah sini sebagai FC. So ini akan menjadi FC lah. So sama juga di sini, dia akan menjadi FC. So FC itu merujuk kepada centripetal force. Baik, yang seterusnya kita akan tunjukkan solution ataupun equation yang kita akan cuba derive menggunakan vertical circular path. Okay, so dekat sini kita punya pendulum. Okay, so we know that pendulum dia terdiri daripada satu string dan kita panggil sebagai pendulum bob, dia punya beban. Kemudian normally kita akan cuba bagi dia swing ke kiri dan juga ke kanan. Tapi untuk kali ini kita akan cuba swing dia secara vertikal until dia bergerak di dalam satu vertical circular path. Okay. So kita punya pendulum ini dia akan bergerak ataupun dia akan revolve secara anti-clockwise begini. Okay. So first step ialah kita akan tengok kepada objek ini. Let's say objek ini sekarang dia berada pada kita punya position di sebelah sinilah. So here is our position. And this position saya akan letakkan dia sebagai position number 1. Okay, so saya akan buat analisis berkaitan dengan position number 1 dahulu. Baik. So first kali kita akan buat ialah kita akan gunakan free body diagram like that we have learned in chapter 4. Okay, so what are the forces yang bertindak ke atas kita punya pendulum bob, which is this object over here. Okay, so first kali of course kita punya pendulum bob dia ada weight kan. So weight dia akan pergi ke arah bawah lah, because our gravity is always pulling everything downward. So this will be the weight. And then yang kedua kita ada string di sini. So here is our string. Okay. And then bila kita ada string bermaksud kita akan ada force. Yang force itu adalah tension. And tension sentiasa pointing away from our object. Our object is the pendulum bob. So which means kita punya arah tension ialah ke arah kanan. Okay. Baik. Selepas itu baru kita akan pergi kepada Newton second law. Okay. So from previous kita sebut bahawa sum of force is equal to mass darab dengan kita punya centripetal acceleration, di mana F ini ialah kita punya centripetal force lah. So centripetal force is in the same direction as your centripetal acceleration. Okay, jadi sekarang ini baru kita akan tambah direction of centripetal acceleration dalam kita punya lukisan. So cara dia menentukan di manakah kita punya arah untuk centripetal acceleration ataupun AC, cara dia mudah saja cari center. So where is our center now? Our center is here, which is on the right side of your pendulum bob. So since kita punya centripetal acceleration is always pointing towards center, bermaksud kita punya arah acceleration akan pergi ke center lah. So here saya akan letakkan dia sebagai AC. Okay. So equal to AC, bermaksud manakah kita punya arah centripetal force, arah centripetal force juga akan pergi ke arah center lah. So dia akan pergi ke arah center. So dalam equation ini kalau saya boleh masukkan, so sum of force equal to MAC. So untuk position yang pertama, what are the forces pada direction of AC? Dia adalah tension is equal to mass times width dengan centripetal acceleration. So di sini kita tidak akan masukkan weight ini. Kenapa? Sebab dia bukan berada pada direction of kita punya acceleration ataupun centripetal acceleration. Dia arah yang berlainan. So tidak boleh masuk lah. So this will be our equation pada position number 1. Okay. Now let's say as the object is revolved, dia berpusing. Of course dia akan berada pada beberapa point. Let's say dia berada point yang seterusnya ialah di sebelah bawah sini. Okay, so saya tambahkan lagi satu. And then this will be the string of your pendulum. Let's call this position as position number 2 lah. Okay, so kita akan start dengan free body diagram lagi balik. So free body diagram kita satu, kita ada apa ni? Kita ada weight ke arah bawah.
Okay, now kita punya string dalam position dia secara vertical. And still lagi kita punya tension akan pointing away from your object. So which mean kita punya arah T akan pergi ke atas lah. Okay. So sekarang kita pergi pada position number 2. Dia sebut tadi sum of force is equal to M times with AC. Okay. Lepas dia lukis free body diagram macam begini. And then next baru kita akan lukis direction of centripetal acceleration. So cara dia cari mana center. So center di sini, objek di sini, bermaksud daripada objek pergi center. So kita akan lukis dia akan pergi ke arah atas lah. So that will be your AC. Now kalau kita tengok pada lukisan ini, okay, kita sebenarnya sudah belajar pun dalam chapter 4 sebelum ini. Okay. So what are the forces? What are the sum of force dalam kita punya location ataupun position number 2? Sekarang ini kita ada dua force. Okay, kita ada dua forces. Satu adalah tension pointing upward dan satu lagi adalah weight pointing downward. So since dia berada pada axis yang sama, which is vertical axis, bermaksud siapa akan tolak siapa? Of course T akan tolak dengan W. Why is that? Because direction of T sama dengan direction of AC. Ini kita sudah belajar dalam chapter 4 lah. So dia akan menjadi T minus, okay, W is equal to mass of your pendulum bob darab dengan kita punya centripetal acceleration. Okay, so sekarang kamu akan nampak bahawa equation pada position number 1 dan equation pada position number 2 is not the same. Okay, so kita tambah lagi dengan kita punya position yang seterusnya. Let's say dia berada pada position ini. Let's say over here. Okay, and then kita akan tambah kita punya string. So over here saya letakkan dia sebagai position number 3. Okay, so kita try lukis dia punya free body diagram. So free body diagram, satu dia punya weight ke arah bawah. And then now kita punya string sekarang berada arah sini. Okay, so where is direction of tension? Tension dia akan pointing daripada objek ke arah away from the object, which mean dia akan pergi ke arah kiri. Okay, so what is the equation for number 3? Okay, so next ialah selepas dah lukis dia punya free body diagram, dan baru kita akan cari direction of centripetal acceleration. So mana kita punya center sekarang pada position number 3? Mana center kita? This is your center. So kita punya centripetal acceleration akan sentiasa pointing ke arah center. So arah AC ataupun centripetal acceleration akan ke sebelah kiri. Okay, so baru saya akan buat equation. Let's say over here saya akan letakkan dia position number 3. Okay, tadi kita sebut sum of force equal to M darab dengan AC. So what are the forces yang acting same direction as your AC? Is it weight? No, it is tension. So dia akan menjadi T sahaja equal to M darab dengan centripetal acceleration. So equation ataupun position pada number 3 adalah equation yang sama pada position number 1. So equation dia adalah sama. Okay, kemudian kita bergerak pada position yang seterusnya, position yang terakhir, which is kita akan letakkan dia pada position yang di sebelah atas sekali, bahagian top. Okay, so dekat top kita akan tambah kita punya string over here, kita punya string. Alright, so kita lukis dia punya free body diagram. Okay, first kali kita ada weight kita ke arah mana? Sentiasa ke arah bawah kan? So dia akan bergerak ataupun dia akan pointing ke bawah lah. So that will be your weight. Yang kedua, di sini kita ada string. Okay, string of course kita akan ada tension. So tension dia mesti pointing away daripada objek. Maksud kita punya string juga akan pointing ke arah yang sama, which is ke arah bawah. Okay, so lepas lukis free body diagram, then baru kita akan tambahkan kita punya direction of centripetal acceleration. Where is your center now? Dekat position number 4. Where is your center? Your center is here. So which means daripada objek ke pada center, that will be direction of your centripetal acceleration.
Alright, then baru kita pergi kepada dia punya equation number 4. Sum of force is equal to M darab dengan centripetal acceleration. So how many forces involved dalam position number 4? Okay, so kedua-dua sekarang kita punya weight dan juga tension dia adalah same direction as your AC. So di sini saya boleh letakkan equation dia menjadi T same direction kan, so dia akan jadi plus dengan weight, so dia akan sama dengan M darab dengan AC. So untuk vertical circular path ini kita akan ada 4 position di mana kita akan nampak di sini bahawa position di sebelah 1 dan juga 3 dia akan mempunyai equation yang sama, which is T equal to MAC. Dan kalau dia berada pada position number 2, okay, di sebelah bawah sekali equation dia akan menjadi T minus W equal to MAC. Dan kalau dia berada di sebelah atas, equation dia akan menjadi T plus W equal to MAC. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada horizontal circular path. So kali ini dia punya circular path itu berbeza kerana kita punya circular path sekarang dia akan berbentuk begini, bermaksud dia adalah dalam keadaan horizontal. Okay, so apa yang berlaku dalam case yang ini, saya akan gunakan juga kita punya pendulum, di mana pendulum itu of course kita akan ada dia punya string dan juga kita ada pendulum bob, which is usually kita akan buat dia berayun macam ginilah. So sebelum kita apply Newton's second law, sama juga kita akan cari dahulu dia punya free body diagram. Okay, so first kali dekat position sini, for example kita punya ke bawah ialah dia punya weight lah, sebab dia ada mass. Kemudian of course kita punya ada string, so dia akan ada tension, di mana tension itu pergi ke arah kanan lah, sebab dia mesti acting along the string dan dia mestilah pointing away. So that will be our tension lah. Okay, so that will be our tension. Okay, kemudian kita masukkan dalam equation sum of force equal to MA. Kita apply dalam circular motion sum of force equal to M darab dengan centripetal acceleration. Sekali lagi, sum of force ini merujuk kepada centripetal force lah. Okay, now sekarang ini baru kita tentukan di manakah arah kita punya centripetal acceleration ataupun AC. Okay, mudah saja cari center. So here is our center, here is object. So mestilah daripada objek ke arah center. Bermaksud kalau saya tambah di sini, this will be direction of kita punya acceleration. So sum of force yang ada ialah sama dengan T is equal to M and also AC. And then since T equal to MAC, so ini juga adalah sama dengan centripetal force. So kalau saya ditanya what is the centripetal force dalam kita punya keadaan horizontal circular path bermaksud centripetal force adalah sama dengan nilai tension, ataupun kalau kita mau kira secara panjang dia akan menjadi MAC. Okay, sama dengan mass times dengan V square over R. Macam saya sebutkan tadi, V adalah kita punya tangential speed, dan satu lagi dia akan menjadi M omega square R, di mana omega itu adalah kita punya angular speed. Okay, so far sekarang kita nampak dia punya dia macam lebih kurang sama. Okay, macam tidak ada beza pun di antara horizontal dan juga circular path. Tapi sebenarnya dia ada perbezaan, which is nanti saya akan tunjukkan di manakah perbezaan di antara vertical dan juga horizontal. So untuk horizontal circular path, kalau saya tambahkan position yang seterusnya, let's say position dia di sebelah sini, okay, dan saya tambahkan kita punya string. Okay, so what will be the free body diagram di sini? Free body diagram dia akan ke bawah, which is first kali kita ada weight, which is equal to mg. Okay, kemudian kita ada T. So T kita of course daripada object moving away
ataupun pointing away. So arah begini. Kemudian lepas kita lukis free body diagram dan kita kena identify where is our center. Here is our center. Bermaksud mestilah kita punya centripetal acceleration akan pointing ke arah center. Bermaksud arah dia akan pergi ke tengah lah. Okay, SC. So equation dia akan menjadi sum of force is equal to this one, and the only forces acting now yang berada pada direction of AC is T. So dia akan menjadi T equal to MAC. So dekat position untuk horizontal circular path, mana-mana position, sama ada dia berada di sebelah kiri ataupun dia berada di sebelah kanan. Okay, so equation dia akan adalah equation yang sama. Okay, tidak macam dalam vertical circular path di mana setiap position dia mempunyai equation yang berbeza. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada example 6.21. So soalan dia sebut 0.3 kg mass is tied to a 1.5 meter string and move in horizontal. So dalam soalan ini dia highlightkan di sini dia adalah sebagai horizontal circular motion. So kita kena imagine lah sebagai horizontal on a frictionless tabletop. So kita punya mass tadi kita ikat dengan satu tali, kemudian kita akan biarkan dia bergerak dalam horizontal circular motion macam yang saya lukiskan di sini. Kemudian instead of dia just tali dan juga kita punya pendulum bob ataupun objek, kita punya setup sekarang berada di atas sebuah meja. So which mean mestilah kita akan ada contact surface kan. Okay, so di sini kita akan tambahkan kita punya surface. Okay, so kita akan tambahkan kita punya surface lah. So here is our table. So this is table. Okay, so kita punya mass tadi dia akan berpusing di atas table. Given the linear velocity is 6 meter per second. So over here dia sudah bagi nilai apa ni? Nilai kita punya speed. Okay, so V kita adalah 6 meter per second. Calculate the centripetal acceleration and B ialah calculate the tension of the string. Okay, sebelum kita buat sebarang calculation, first kali kita kena start dengan free body diagram dahulu. Okay, so free body diagram untuk kita punya mass ini satu, first kali kita ada weight lah, which is sama dengan direction dia akan ke arah bawah. Yang kedua kita ada tension. Okay, because kita ada string. Okay, so arah kita punya tension pointing away daripada objek, bermaksud dia akan pergi ke sebelah kanan. Okay, what else do we have? So since sekarang kita punya mass ini berada pada tabletop. So bila tabletop bermaksud dia ada contact surface. So bila ada contact surface bermaksud kita punya normal force akan ada. So manakah kita punya arah normal force daripada surface of the table, dia akan perpendicular lah. So ini akan menjadi kita punya N. So sekarang ada tambahan berbanding dengan yang sebelum ini. So kita ada N sekarang. Okay. Kemudian where is our center? So here is our center. Bermaksud apa yang ke arah center? Yang ke arah center adalah kita punya centripetal acceleration. So di sini saya akan tambah juga centripetal acceleration. Okay. Now baru saya akan pergi kepada kita punya calculation lah. Okay, soalan yang pertama dia sebut find the centripetal acceleration. Okay, so untuk soalan A dia sebut cari kita punya centripetal acceleration ataupun nilai AC. Now AC sama dengan what is the equation for AC? AC is equal to V square over R ataupun omega square R. So kita ada dua option untuk kita punya equation, sama ada V square over R ataupun omega square over R. So kita balik pada soalan yang mana satu yang dia bagi, speed yang mana satu. So since dia bagi dalam bentuk linear velocity ataupun just simply speed, so kita boleh masukkan di sini, bermaksud kita akan gunakan V square over R lah. So kita tidak akan gunakan omega square. So what is your V now? V is 6 meter per second. Check balik 6 meter per second, is it
dalam standard unit. Okay, dia dalam keadaan standard unit lah. So 6, and then we have square, and then divided by radius. So R sekarang berapa nilai dah? Okay, now untuk tentukan nilai R, kita tahu bahawa tadi dalam soalan, kita punya mesh ini kita ikat dengan satu tali. Dan tali itu panjang dia adalah 1.5 meter. So panjang 1.5 itu daripada tempat yang kita ikat sampai kepada center. Center. So kalau dia sampai kepada center, bermaksud panjang tali itu adalah nilai untuk radius. So saya akan tambah di sini 1.5 lah. So nilai dia adalah sama dengan 24 unit adalah meter per second square. So itu saya punya centripetal acceleration. Baik, yang seterusnya kita pergi pada soalan B. Dia sebut find the tension of the string. Just now kita baru kira nilai centripetal acceleration, which is equal to 24 meter per second square. 24 meter per second square. Okay, so sekarang kita akan cari nilai tension. Baik, so what will be the equation? So equation kita sebut sum of force is equal to M darab dengan centripetal acceleration. So dekat sini kita ada 3 forces, kita ada normal, kita ada T dan juga kita ada W. So which one of the forces yang adalah same direction as your AC? It will be T. So kita akan masukkan nilai T sahaja di sini. So T is equal to mass darab dengan AC. So dia tidak akan melibatkan N dan juga W lah, ataupun weight. Okay, so kita boleh kira terus. The mass itself is 0.3, and then kita punya centripetal acceleration just now is equal to 24 meter per second square. So nilai tension dalam soalan ini adalah sama dengan 7.2 unit adalah Newton. Okay. Baik, yang seterusnya kita pergi pada example 6.22, di mana ini adalah soalan yang common, soalan biasa yang kamu akan jumpa di dalam exam. Di mana kita akan ada situasi di mana sebuah kereta akan bergerak pada horizontal curve road. Okay, so example 6.22, soalan dia sebut a 1,500 kg car is moving on flat and horizontal curve road. So sini saya lukiskan dia punya road yang curve itu. If the radius of the curve is 35 meter and the coefficient between the tires and the dry road is mu s equal to 0.5, calculate the maximum speed of the car can have and still make the turn successfully. Okay, sebelum kita pergi pada solution, okay, first kali kita kena tahu apa yang berlaku semasa kereta itu bergerak di atas horizontal curve road, di mana kita punya objek is the car and somehow the car is moving dalam curve road. So bila dalam curve road bermaksud kita akan apply circular motion dalam soalan ini. Okay, so first kali of course kita akan cari kita punya center dahulu. Where is our center? Kalau base kepada lukisan begini, center kita of course lah berada di sini. Okay, so that will be our center lah. Okay, yang pertama. Kemudian baru kita akan pergi kepada kita punya free body diagram. Itu biasa. Okay, so what are the free body diagram? Satu, first kali kita mesti ada weight of the car, which is sama dengan the mass of the car times with kita punya gravitational acceleration. Yang kedua, since the car is on the horizontal road, dia ada contact surface dengan kita punya road. Maksud yang kedua kita akan ada normal lah. So from the surface, okay, sepatutnya dia saya lukis pada tayar ya, tapi saya lukiskan di sini saja. Okay, so that is N. Okay, kemudian so far kita nampak di sini kita just ada dua. Satu adalah normal sebab dia ada contact dengan kita punya road. Yang kedua of course kita ada yang biasa lah, which is the weight because of the mass and also gravitational pull. Selain daripada itu juga ada satu lagi force yang akan terlibat dalam kita punya soalan ini. Adakah dia tension
Well, as you can see dalam soalan ini langsung tidak ada sebarang string ataupun kabel yang attach di antara kita punya car dan juga center. So tidak ada string lah. Okay, so normally bila kita bergerak pada curve road, okay, dia akan ada satu friction. Friction ini yang mengelakkan kita daripada terbabas keluar daripada jalan. So since arah terbabas itu ke sebelah luar begini, ke sebelah kanan, bermaksud friction kita akan cuba kekalkan position itu, dan untuk kekalkan dia akan bertindak ke arah kiri. Okay, so daripada tayar dia akan bertindak ke arah kiri, and this is what we call static friction. Okay, so kenapa dipanggil sebagai static friction? Kenapa bukan dipanggil sebagai kinetic friction? This is because static friction ini kita cuba kekalkan position kereta itu supaya dia sentiasa berada pada road instead of terbabas tadi. So that's why kita panggil dia sebagai static friction. So far ini kita punya free body diagram yang terlibat dalam lukisan. Kemudian yang kedua baru kita akan cari apa dia? Kita akan cari kita punya direction of centripetal acceleration. And for that kita akan cari center dahulu. Where is our center? Here is our center. So bermaksud arah centripetal acceleration. So this will be direction of centripetal acceleration. Okay, so sekarang kita sudah complete dengan free body diagram, dan dekat diagram juga kita sudah tambahkan kita punya direction of AC. Now baru kita akan pergi kepada calculation. Okay, but before that saya perlu masukkan di sini untuk kita punya friction force is equal to kita punya coefficient of static friction darab dengan normal force. For those yang mungkin sudah lupa apakah equation bagi static friction lah. Okay. Okay, so kita akan masukkan dalam equation. First kali kita ada dua aksis, satu aksis secara horizontal dan satu lagi adalah aksis secara vertikal. So for that saya akan pecahkan dia kepada dua. Okay, satu kita akan ambil kepada yang horizontal dahulu di sebelah sini. So sum of force is equal to M. Okay, since the acceleration ini adalah AC, saya masukkan dia sebagai AC terus. So what are the forces? The forces ialah kita punya static friction saja. So Fs equal to M darab dengan AC, dan Fs tadi dia adalah sama dengan kita punya static coefficient S darab dengan N equal to M and also centripetal acceleration. Now untuk aksis yang kedua adalah aksis secara vertikal, di mana aksis ini tidak ada sebarang nilai acceleration. So sum of force will be equal to 0 lah, so tidak ada. Kemudian kita punya force ada dua, ada N dan juga W. Since both adalah dalam opposite direction, so N akan opposite, dia akan minus dengan W equal to kosong. So N kita bawa ke sebelah W, dia akan jadi positif. So N akan menjadi mg. Okay, kemudian baru kita akan masukkan value daripada equation ini. Kita akan masukkan dia ke dalam equation ini. So bila kita masukkan, dia akan jadi mu S darab dengan mg. Kita substitute terus, sama dengan mass darab dengan kita punya centripetal acceleration. Now centripetal acceleration ini saya boleh tukarkan kepada V square over R. Okay, saya tukarkan terus sebab soalan minta cari nilai speed lah, V square over R. Okay, so kita boleh potong ataupun kita boleh buang kita punya mass. Saya tidak perlu masukkan. Okay, which is leave us dengan 0.5 sebagai kita punya coefficient of static friction. Nilai G is 9.81 is equal to V square yang kita mau cari bahagi dengan R. R kita adalah 35 meter. So from there nilai V kita sama dengan sama dengan 13.10 meter per second. So that will be our maximum speed. Okay, so maximum speed ini adalah maximum speed yang kereta tadi dia boleh bergerak dan dia boleh kekal dalam kita punya curve road.
Kalau lebih daripada 13.1, apa yang berlaku? Dia akan mungkin akan terbabas keluarlah lebih daripada kita punya curve road. Okey, soalan yang kedua, dia tanya, suppose the car is travel on this curve on the wet day. So tadi dalam keadaan kering. Sekarang soalan dia sebut dalam keadaan wet day, bermaksud dalam keadaan basah lah. Begin to skid when the speed reaches 8 meter per second. Calculate the coefficient of static friction in this case. Okay. So untuk mengira soalan yang kedua ini, bermaksud kita kena cari nilai apa ni? Kita akan cari nilai coefficient of static friction. Okay. Solution dan juga kita punya free body diagram masih lagi sama. So maksudnya kita boleh gunakan yang tadi, di mana dia sebut Fs is equal to mSc. Fs sama dengan mu S darab dengan N sama dengan, okay, and then this one dia akan jadi V square over R. N tadi sama dengan mg. Okay, masih lagi sama, semua equation semua sama. mv square over R, maksud saya boleh buang nilai m lah. Okay, so sekarang ini yang saya mau cari adalah dia punya coefficient of static friction. So bermaksud mu s saya mau cari. Nilai G adalah 9.81 is equal to V ialah 8. That is the maximum. So 8 square divided by R. R masih lagi 35 meter lah. Okay, so dekat sini berapakah nilai kita punya coefficient of static friction? Okay, so value dia adalah 0.186. So dia tidak ada unit. Okay, so untuk coefficient of static friction dalam case ini dan juga mana-mana soalan, coefficient of static friction adalah tidak ada unit. Okay, so with the example of 6.22 just now, which mean ini adalah kita punya subtopik yang terakhir bagi circular motion. Okay, so until next lesson ataupun next session, I will see you. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.